Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan coba membahas beberapa soal tentang efek Doppler. Materi ini tersimpan di playlist kelas 11 semester 2. Kita sudah pernah membahas tentang konsep dasarnya ya, seperti apa itu efek Doppler. Materi itu juga tersimpan di playlist kelas 11 semester 2. Silakan dicek. Nah, kali ini kita akan hanya membahas soal-soalnya saja karena kita sudah pernah membahas materinya dan itu tersimpan di playlist ini. Oke, silakan juga dicek playlist-playlist yang lain. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Baik, kita mulai. Soal pertama, sebuah mobil ambulans yang menyalakan sirine bergerak menuju suatu perempatan lalu lintas. Nah, dalam menyelesaikan soal-soal tentang efek Doppler, yang pertama kita harus pastikan dulu yang mana sumber bunyi dan yang mana pendengar, ya. Dan tentu ini ya, si mobil ini ya, mobil ambulans ini adalah sumber bunyinya. Orang yang diam di perempatan tersebut, ya, jadi si orang yang diam di perempatan tersebut adalah si pendengar. Mendengar frekuensi sirine sebesar 900 Hz ketika ambulans mendekati perempatan, ya. Dan frekuensi sebesar 800 Hz ketika ambulans tersebut menjauhi perempatan, ya. Asumsikan kecepatan ambulans konstan dan kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon. Kecepatan ambulans tersebut adalah K. Nah, kita ingat kembali persamaan efek Doppler yang pernah kita bahas ya. Ini kita sudah pernah bahas, silahkan cek di playlist tadi. Ini persamaan efek Doppler di mana F aksen ini adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar atau pengamat. Fs ini adalah frekuensi sumber bunyi. Ya, sumber bunyi ini mengeluarkan bunyi dengan frekuensi berapa, itu adalah Fs-nya. Kemudian V adalah cepat lambat bunyi di udara, Vp adalah kecepatan pendengar, Vs adalah kecepatan sumber bunyi, ya. Nah, di sini ada plus minus, jadi nanti tergantung kasusnya apakah kalau ini apakah pendengarnya mendekati atau menjauhi sumber bunyi. Kalau yang ini plus minus ini adalah apakah sumber bunyi mendekati atau menjauhi pengamat, ya. Di sini sangat jelas ya bahwa ya ketika si sumber bunyi ini mendekati pengamat maka frekuensinya lebih besar, sedangkan ketika menjauhi pengamat frekuensinya lebih kecil ya, 800 Hz. Oke, kita lihat dulu untuk kasus pertama yaitu sumber bunyi mendekati pengamat yang diam. Ya, ini ya. Orang diam di perempatan tersebut mendengar frekuensi sirine sebesar 900 Hz ketika ambulan mendekati perempatan. Ya. Nah, itu adalah keadaan pertama atau kasus pertama di mana sumber bunyi mendekati pengamat yang pengamatnya adalah diam. Kalau diam maka kecepatan pengamat adalah 0. Ya. Maka ya persamaan efek Doppler ini menjadi ini ya, kalau di pembilang ini Vp-nya kan 0 ya, maka tinggal V per. Nah, kalau sumber bunyi mendekati pengamat, maka di sini kita gunakan kurang. Ya, itu kita sudah pernah bahas juga. Kenapa kita gunakan kurang ya? Nah, ketika sumber bunyi mendekati pengamat kan pengamat akan mendengar frekuensi yang lebih tinggi. Ya, jadi F aksennya ini lebih tinggi daripada Fs. Nah, supaya F aksen ini lebih tinggi, tentu di sini harus kurang. Harus kecil di sini, harus saling mengurangkan supaya kecil dan ini menjadi besar. Ya. Maka di sini harus kurang. Oke, kita masukkan jadi F aksennya ini yang didengar oleh pendengar ketika sumber bunyi mendekati pengamat adalah 900 Hz ya. Kemudian V-nya 340 per 340 kurang Vs ya. Dan Vs ini yang kita mau cari ya. Kecepatan ambulans, kecepatan sumber bunyi ya. Dimana di sini sumber bunyi kecepatannya konstan baik di keadaan pertama dan di keadaan kedua. Oke, ini diselesaikan matematis biasa, ini bagi 10 jadi seperti ini. Kemudian ini ya 90 kali 340 kurang 90 kali Vs sama dengan 34 Fs. Ini kita sebut persamaan 1. Nah, kasus berikutnya adalah sumber bunyi menjauhi pengamat yang diam. Jadi pengamatnya tetap diam ya, jadi Vp-nya 0 di sini maka V saja ya. Nah, ini ya ambulans ya menjauhi perempatan atau menjauhi pengamat.
Nah, kalau menjauhi maka F aksen ini lebih kecil dari Fs, ya, lebih kecil dari Fs. Maka kalau begitu ya, maka ya di sini harus tambah, ya, harus tambah. Kalau ini kalau kita inginkan F aksen ini kecil, maka di sini harus tambah. Pembaginya harus besar, ya. Oke. Nah, tinggal dimasukkan F aksennya di sini adalah 800 Hz ya, 800 Hz ini, ya. Nah, kemudian ya dimasukkan V-nya dan ini tambah Vs. Kemudian ini kali bagi 10 dan ini diselesaikan 80 kali 340 kali tambah kali Vs ya. Kemudian sama dengan 30 Fs. Ini kita sebut persamaan 2. Nah, kita sudah dapatkan persamaan 1 dan persamaan 2 nih. Kemudian kita mau mencari Vs. Maka kita eliminasi Fs-nya ini. Kalau eliminasi ya tinggal dikurang ya, persamaan 1 kurang persamaan 2. Maka ini kurang ini hasilnya ini, kemudian ini ya dikurang di sini negatif 90 kurang 80 negatif 170 ya. Jadi seperti ini dan ini 0 ya. Maka dari sini kita dapatkan Vs-nya adalah ya, ini 3400 bagi 170 adalah 20 dan satuannya adalah meter per second karena ini meter per second ya. Di opsi dalam kilometer per jam, maka tinggal kita konversi ke kilometer per jam. Jadi meter diubah ke kilometer itu bagi 1000 atau kali 10 pangkat negatif 3. Kemudian sekon ini ya dijadikan jam berarti bagi 3600 ya. Jam dan hasilnya adalah ini ya 20. Ini di suku yang di dalam kurung ini hasilnya 3,6 km per jam. Sehingga 20 kali 3,6 adalah 72 km per jam. Ya. Soal berikutnya, sebuah mobil membunyikan klakson dengan frekuensi sebesar 400 Hz dan bergerak dengan kelajuan sebesar 10 meter per sekon menuju ke suatu gedung besar. Bunyi klakson yang dipantulkan dari gedung mengalami superposisi dengan bunyi yang dipancarkan. Ya, jadi si mobil ini membunyikan klakson, ya, di mana mobil ini lagi menuju ke suatu gedung besar. Nah, bunyi klakson tadi itu mengalami pemantulan, ya, dipantulkan pada gedung besar sehingga mengalami superposisi dengan klakson yang datang, ya. Frekuensi layangan yang didengar oleh pengemudi mobil adalah, oke, jadi si pendengar ini adalah pengemudi mobil, ya. Pengemudi ini akan mendengarkan dua frekuensi, ya. Frekuensi 400 Hz ini, ya, frekuensi klakson yang dibunyikan ini, dan ya frekuensi pantulan ya, frekuensi pantulan ya, frekuensi pantulan dari klakson ini ya. Nah, ada frekuensi yang datang dan frekuensi yang pantul ini mengalami superposisi dan tentu ini tidak sama ya, tidak sama frekuensinya ya, karena satu 400 Hz, yang satu yang dipantulkan. Nah, maka di situ ada pelayangan bunyi. Nah, frekuensi pelayangan itu yang kita mau cari ya. Oke, maka sebenarnya kita tinggal cukup mencari frekuensi ya pantulan ini, frekuensi klakson yang dipantulkan ya. Kalau kita sudah dapat itu, maka kita tinggal ya, ini kan dia saling mendekat ya antara pendengar dan sumber bunyi ya klakson yang dipantulkan ini ya, itu saling mendekat. Maka frekuensi klakson yang dipantulkan ini lebih tinggi dari 400 Hz ya. Disitulah ketika dia bercampur ya atau mengalami superposisi terjadi pelayangan bunyi. Nah, kita cukup mencari F aksen saja atau frekuensi klakson yang dipantulkan, nanti baru kita kurangkan dengan 400 Hz, itulah frekuensi pelayangannya ya. Nah, maka ya di sini kita lihat bahwa ya frekuensi bunyi pantulan yang didengar oleh pengemudi ya F aksen ini. Nah, karena kecepatan sumber bunyi ini 0 ya, dia diam ya. Jadi sumber bunyinya asalnya dari gedung itu. Ya, itu kan dipantulkan dari gedung ya, frekuensi klakson yang dipantulkan dari gedung. Maka karena sumbernya itu diam di gedung itu ya,
ya, karena gedungnya kan tidak bergerak ya. Nah, maka Vs-nya 0. Kemudian ya, karena ya jadi bukan sebenarnya tadi bukan bukan pendengar dan sumber bunyi saling mendekat ya. Jadi si pendengar ini yang mendekati sumber bunyi. Sumber bunyi ya diam saja, asalnya dari gedung itu ya. Oke. Maka karena mendekati sumber bunyi ya, frekuensinya lebih besar ya, frekuensi pantulan klakson yang didengar oleh pengemudi ini lebih besar, sehingga di sini harus tambah supaya F aksennya lebih besar ya. Oke, tambah nih karena pendengar mendekati sumber bunyi. Nah, sehingga ini 400 ya, 400 ya, frekuensi sumber bunyinya 400, kecepatan bunyi di udara tambah kecepatan ya pendengarnya 10 ini ya, 10 per 340 V. Nah, ini kita selesaikan, ini 350 per ya 340, ini 400 ya bagi 10 ya. Ini coret nolnya nih ya. Saling membagi ya maksudnya. Jadi 40 34 ya. Nah, ini diselesaikan, maka kita dapatkan frekuensi klakson yang dipantulkan ya, yang didengar oleh sopir adalah 411,7 Hz, lebih besar ya dari ini karena mendekati sumber bunyi ya. Nah, maka frekuensi layangan ya yang didengar oleh pengemudi adalah kurang ya. Jadi F aksen kurang 400. Jadi 411,7 kurang 400 adalah 11,7 atau ya. Nah, ini kalau kita lihat soalnya di sini, maka kita pilih yang ini ya, 11,8 Hz. Inilah frekuensi layangannya yang didengar oleh pengemudi. Oke, terkait dengan pelayangan bunyi kita sudah bahas juga ya. Silahkan cek di playlist tadi. Ya, memang judul subbab yang kita bahas itu adalah efek Doppler dan pelayangan bunyi. Jadi kita bahas di situ, silakan disimak. Soal berikutnya, sebuah sumber bunyi dengan frekuensi 1024 Hz bergerak mendekati seorang pengamat dengan kecepatan 34 meter per second. Kecepatan rampat bunyi di udara adalah 340 meter per second. Jika pengamat bergerak menjauhi sumber bunyi dengan kecepatan 17 meter per second, frekuensi bunyi yang didengar oleh pengamat atau pendengar adalah, jadi ini si sumber bunyi bergerak, si pengamat juga bergerak ya. Oke. Di sini kita lihat bahwa ya, pengamat itu bergerak menjauhi sumber bunyi. Ya, pengamat bergerak menjauhi sumber bunyi. Sedangkan sumber bunyi bergerak mendekati pengamat. Ya. Kita lihat di sini. Ya. Sumber bunyi mendekati pengamat. Ya. Jadi pengamat menjauhi sumber bunyi mendekati pengamat. Nah, maka karena pengamat bergerak menjauhi sumber bunyi ya, kita kunci dulu di situ, pengamat menjauhi sumber bunyi, artinya frekuensi yang didengar oleh pengamat itu lebih kecil karena dia menjauhi sumber bunyi. Kalau lebih kecil maka di sini harus kurang. Ya. Di sini harus kurang. Untuk pengamat ya, di sini harus kurang. Ya, supaya F aksennya kecil ya. Sedangkan untuk berikutnya, untuk sumber bunyi yang mendekati pengamat ya, sumber bunyi yang mendekati pengamat, maka pengamat akan mendengar lebih ya, pengamat akan mendengar lebih tinggi ya, karena sumber bunyi mendekati pengamat. Nah, kalau lebih tinggi, maka untuk si sumber bunyi ini ya, maka di sini kita gunakan kurang supaya ini besar ya, maka di sini harus kurang ya, supaya ini kecil maka ini menjadi besar ya. Oke, itu kita sudah bahas sebenarnya di konsep dasarnya ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, maka ya kita masukkan Fs-nya adalah ini ya, frekuensi sumber bunyinya, kemudian V kurang Vp, kecepatan pengamat, kemudian ini kecepatan sumber bunyi ya. Nah, ini diselesaikan, hasilnya ini, dan ini kali masuk ya, hasilnya ini sama dengan 1080 Hz. Soal berikutnya, seorang penerbang yang pesawat terbangnya menuju ke bandara mendengar bunyi sirine menara dengan frekuensi 2000 Hz. Jika sirine memancarkan bunyi dengan frekuensi 1700 Hz dan cepat rambat bunyi di udara 340 meter per second, kecepatan pesawat tersebut adalah
Nah, di sini kita lihat ya, si pendengarnya adalah penerbang ya, sedangkan sumber bunyinya adalah sirine yang ada di menara. Dan kita lihat di sini frekuensinya ya, frekuensi yang didengar oleh pendengar itu lebih tinggi ya dibanding frekuensi sumber bunyinya yang asalnya ya. Nah, kenapa? Karena memang pengamat ini atau pendengar bergerak mendekati sumber bunyi ya, bergerak ya menuju sumber bunyi. Kita mau cari ya kecepatan si pendengar ini atau kecepatan pesawat ya. Maka ya pengamat di kasus di atas, pengamat mendekati sumber bunyi yang diam, sirinenya di menara diam ya, sehingga VS-nya 0, VS-nya 0, kecepatan sumbernya diam 0 ya. Nah, karena dia mendekat, maka F aksennya kan lebih besar ya, maka di sini harus tambah supaya F aksennya besar, tambah ya. Nah, kita masukkan F aksennya 2000 Hz ya, yang frekuensi yang didengar oleh pengamat atau pendengar. Fs-nya ini 1700, V kemudian tambah Vp per 340. Ini kalau kita bagi 100 hasilnya ini. Ya, kemudian ini 20 kali 340 hasilnya ini, kemudian 17 kali 340 dan 17 kali Vp hasilnya ini. Nah, maka 17 VP sama dengan 6.800 kurang ya 5.780 sama dengan 1.020, maka VP-nya adalah 60 ya, 60 meter per sekon karena ini meter per sekon nih. Nah, di soal di opsi dalam kilometer per jam ya kita ubah seperti cara tadi ya, kita ubah seperti cara di soal nomor 1 tadi atau nomor berapa tadi ya. Nah, tinggal ini meter jadi kilometer bagi 1000 atau kali 10 pangkat negatif 3, kemudian sekon ke jam bagi 3600 ya. Jam, maka ini 60 kali 3,6 km per jam sama dengan 216 km per jam. Ya.